Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Studio kami ini kedatangan para musisi senior atau manula, saya nggak ngerti. Senior, karena teman-teman sekalian ini di samping saya ini, di depan saya ini teman-teman. Kalau yang kesannya memang aslinya orang Jogja, tapi hidupnya tidak lepas dari nada dan namanya Mas Andi ya Mas. Yeah. Mas Andi. Kalau teman-teman pernah mengenal lagu-lagu di zaman tahun berapa Mas? 80-an? 90-an itu lagu-lagunya. Ini kalau dibayangin tangannya dingin loh. Baik, kemudian yang di sebelah ada teman namanya Mas Willy dari Skateband ya Mas. Skateband. Nanti apa dan bagaimana kita akan berbincang-bincang tentang. Kalau dengan Mas Andi ini saya akan lebih banyak bertanya bagaimana nih perkembangan para musisi kita, produser kita, pencipta lagu kita dari zaman ke zaman. Nah, nanti akan kita lihat. Dan di samping saya ini juga ada musisi Jogja, namanya siapa Pak? Roro Elis. Wah, Roro Elis juga pencipta lagu. Ini salah satu kan. Ini Gen Z, apa ya, bukan Gen Z lah, tapi orang yang langsung berkecimpung di dalam dunia musik, tapi dalam era-era yang sudah modern. Ini tapi padahal mereka nggak punya budget dan saya hanya cuma minta kamu bayarin aku tiket kereta api pulang pergi Jakarta Jogja saya bantu. Tapi udah yakin ya itu. Begitu meledak dia nawarin royalti dibagi atas saya enggak. Oh. Dia bilang kan ini yang bilang ini Sakti sama ada Adam juga di dalam mobil. Wah, Sheila on Seven itu royaltinya harus dibagi rata. Oh, Sheila itu membernya ada 7 member, manajer sama Sandi. Saya bilang lu jangan makin perkara lu. mana ada manajer dapat royalti artis tuh. Yang namanya dapat royalti itu komposer, produser, komposer. Manajer artis yang nggak ada, manajer kamu manggung itu kamu dia manajer dapat apalagi aku. Kita mungkin akan buka seri ya, akan dibagi. Jadi basket ini dengan. Nah, Mas, menurut saya mau nanya nih, perkembangan zaman Mas. Perkembangan zaman itu kan beda. Beda. Yang zamannya panjenengan itu masuk ada label, Betul. masuk ada pentas, Betul. dan sekarang ada digitalisasi. Ya betul. Pandangan panjenengan. Ya, itu instingnya tentang digitalisasi industri musik. Betul, betul. Siapa yang menguntungkan, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Betul. Nah, kalau saya balik lagi ke insting. Begitu. Jadi pada saat orang belum paham tentang royalti, saya sudah membuat sistem itu. Oh gitu. Nah, jadi sebelum ada sistem sekarang ini. Bukan. Artinya saya kan memang juga tahun 98 itu mengambil S2 tentang hukum bisnis. Di UII ya, dan di situ salah satunya adalah haki. Intelektual. Artinya tahun 98 saya sudah mulai itu. Dan saya mempelajari teorinya. Artinya pada saat saya masuk ke dalam industrinya, posisi saya apa? Yang tadi saya bilang, saya menjelaskan kepada Sakti, yang dapat royalti, alias royalti ini adalah hak ekonomi. Hak ekonomi itu hanya 3 yang mempunyai. Yang mempunyai hak cipta itu adalah komposer itu, ada penciptanya sendiri. Lalu kalau sekarang itu ada namanya hak terkait, ada 2. Kalau jadi karya itu lalu kemudian dieksploitasi menjadi karya rekam. Itu menjadi sound recording right. Itu ada lagi. Itu hak terkait yang dipunyai oleh produser. Lalu kemudian karya cipta itu kan harus dinyanyikan. Lalu kemudian ada namanya performer. Nah ini hak terkait daripada hak cipta tadi. Nah ini mempunyai hak terkait. Nah tiga unsur ini yang dapat royalti. Nah kalau di Indonesia sekarang itu semua. Enggak, maksud saya apakah ekosistemnya itu sudah terbentuk? Loh, jadi gini, royalti sendiri itu ada 2. Ya, kemudian ada namanya performing right, sama mechanical right. Lalu kemudian kalau performing right itu tidak bisa ditagih personal. Nggak bisa lah, personal nggak bisa. Nagih ke kafe gimana? Lu bayar. Nah, itu mechanical right ya maksudnya? Bukan, mechanical right itu adalah kalau dari penggadaan. Nah kalau diumumkan ke publik, lalu kemudian ada unsur manfaat ekonomi, nah ini publish, performing right.
Jadi karya cipta itu dieksploitasi untuk suasana kafe, lalu kafenya dapat untung. Ini kan kamu harus bayar royalti performing tadi. Yang ngurus sudah ada. Oh ya ada dong. Lembaga manajemen maksudnya gini. Ada lembaga yang ditunjuk yang berwenang untuk menagih. Nah, negara ini mengikuti juga ibaratnya apa namanya kesepakatan WIPO tadi juga, intellectual property. Nah, itu ada namanya apa namanya kalau di sini namanya LMK tadi, lembaga manajemen kolektif. Nah, lembaga manajemen kolektif ini lalu dibentuk namanya LMKN, itu yang berhak untuk menagih. Lalu LMKN tadi yang mendistribusikan ke LMK tadi. Di Indonesia sudah ada itu. Sudah berjalan ya. Sudah. Yang dimiliki Chandra Darusman ya. Oh itu kalau Mas Chandra itu dulu kan apa namanya YKCI Yayasan Karya Cipta. Nah itu adalah MMK. Oh, salah satu LMK ini. Jadi manajemen kolektif. Jadi namanya aja manajemen kolektif. Dia mengkolek. Jadi nggak kolektor, tapi sebagai pencipta lagu harus terdaftar dalam manajemen itu. Kalau tidak terdaftar, nggak bisa. Undang-undang nggak bisa. Dia nggak punya hak itu karena dia nggak. Jadi yang harus dilakukan sekarang supaya masuk ke dalam ekosistem itu menjadi anggota itu. Harus jadi anggota. Iya. Harus jadi anggota itu. Iya, harus menjadi anggota. Maunya kalau komposer itu menjadi maunya anggota WAMI contohnya, atau YKCI, atau ada lagi yang dangdut atau apa lupa aku. Pokoknya LMK yang tentang komposer. Jadi ini lain sama publisher loh, lain. Publisher itu lain. Agregator publisher beda lagi. Beda lagi. Jadi LMK ini memang khusus untuk mengkolek itu. Performing right tadi. Lalu kemudian kalau performer itu ada namanya PAPRI, LMK PAPRI itu Persatuan Pencipta Lagu, Penyanyi, kayak gitu PAPRI. Lalu kalau produser ada lagi namanya Aspirindo. Nah itu. Nah saya anggota 3 itu. Aspirindo? Iya, kan saya produser. PAPRI sama WAMI. WAMI aja saya 8 tahun nggak tak ambil sampai kemarin gila lu ya sampai kantor sampai pindah 2 kali logo 2 kali lu baru tanda tangan nggak butuh duit ya jadi tadi disampaikan juga bahwa tadi performing apa namanya right atau hak cipta itu ada publisher, ada pencipta dan ada penyanyi gitu atau gimana? Jadi gini, publisher itu seperti kayak manajernya pencipta lagu. Lalu kemudian manajer pencipta lagu itu untuk mengkolek nggak bisa. Dia harus ikut manajemen kolektif tadi. Tetap masuk ke LMK itu sendiri. Jadi kalau seandainya gini, kalau kita sudah masuk ke publisher, ya kamu nggak usah daftarin langsung. Ini berarti Jadi nanti yang menguruskan semua publisher. Sekarang apa bedanya antara kan ada agregator, ada publisher, agregator lain, agregator musik itu digital. Jadi dia itu seperti label tapi untuk digital. Jadi kalau misalnya para pencipta lagu dia bikin lagu dimasukkan agregator, karena ketika lagunya dipakai di kafe nih misalnya dia dapat berarti. Atau gimana? Kan tadi hanya untuk digital. Seorang pencipta lagunya dimasukkan ke agregator. Kemudian tapi belum dia nggak ikut publisher. Oh lain itu mechanical. Oh itu mechanical. Agregator itu mechanical. Oh gitu. Iya itu yang saya sebut. Royalty itu kan ada 2. Performing rights. Performing. Jadi waktu karya itu diumumkan di tempat umum untuk kepentingan yang mendapatkan keuntungan ekonomi, lah itu. Oh begitu. Teman-teman sekalian kita akan buat berseri ya. Panjang bisa dulu tadi soal Andi Bayu. Yang kedua soal Andi Bayu bicara soal royalti. Yang ketiga Andi Bayu soal jalan-jalan. Bayunya sendiri belum bisa. Ya nanti ya. Nanti Om ini. Sekarang pertanyaan terakhir untuk Mas Andi ya. Pertama gini, Mas, seperti tadi saya tanyakan, bagaimana pencipta lagu atau penyanyi atau di masa digital ini harus melakukan apa? Ya itu tadi. Harus apa dia? Jadi kalau sekarang itu di sana namanya direct. Direct. Jadi tadi yang kita bahas di depan tadi, sebetulnya label nggak perlu. Anda sendiri bisa jadi label.
Indie label itu tadi? Enggak, sekarang label kita sendiri. Iya. Jadi zaman itu sudah berubah. Hmm. Jadi industri itu sudah direct. Artinya kita bisa bekerja sama dengan Warner Belief. Karena Belief sendiri agregator musik ya. Artinya agregator musik di sini adalah dia yang mendistribusikan ke gerai-gerai digital, seperti Spotify, dan semua. Ini dia distributornya. Ya disebut label digital ya ini. Lalu kemudian label-label tradisional yang fisik, yang zaman dulu kayak Musika, dulu ya masuk bekerja sama dengan Belief untuk digitalnya. Nah, lalu tapi seiring dengan berjalannya waktu, label-label raksasa seperti Warner, dia itu juga agregator. Sony itu apalagi. Sebenarnya kalau kita melihat peta digital, Belief itu hanya segini. Yang kue besarnya itu tetap pemain besar itu. Sony Musik, Warner Musik, Universal, major label. Musika itu lokal. Kita ngomong five major label. Warner, Sony Musik, Universal, ya itulah. Tapi sampai sekarang ya, label kue besar digital itu paling besar itu ya Warner, Universal, Sony Musik itu juga ada anak perusahaan digital yang khusus digital, sudah berdiri sejak tahun 97. Artinya Sony itu sudah berdiri digital duluan dari kita. Dan ingat nggak waktu kita ke Malaysia? Ke Warner. Jadi Skat ini kebetulan juga albumnya dirilis di Warner Malaysia. Artinya saya juga ikut ke kantornya Warner. Dan itu pertama kali kayaknya Indonesia bekerja sama Warner. Itu tahun 94. Dan itu sepertinya mereka sudah sangat maju tentang royalty. Malaysia itu sudah sangat, karena memang mereka well educated. Jadi memang kita selangkah lebih mundur daripada mereka. Artinya royalties, kenapa agregator itu semua anunya pusatnya di Singapura? Ya karena mereka Singapura itu memang ibaratnya pusat kayak headquarters semua anu tuh mereka memilih Singapura karena memang strategis juga kebijakan pemerintahnya kan mempermudah untuk investor. Makanya untuk digital itu sebenarnya kita sudah telat sebetulnya. Dalam arti bukan telat ya, tapi memang perlu banyak yang diperbaiki termasuk LMK tadi di pendistribusiannya itu memang banyak kendala. Kemudian muncul ada yang Ahmad Dhani gerakan yang aksi itu kan berarti ada sesuatu yang tidak fair. Ada masalah di dalamnya. Ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi LMK menagih royalti di kayak momennya tempat-tempat karaoke itu juga nggak mudah, mereka banyak yang curang, nggak bayar, terus juga banyak cara. Jadi sebenarnya memperjuangkan royalti itu tidak semudah membalikan tangan. Terus sebenarnya itu akan ada istilah flat atau minimal royalti ya? Itu namanya flat pay. Itu ada dua metode pembayaran. Jadi tapi di masa sekarang flat pay udah nggak ada. Semua itu royalti. Semua royalti. Undang-undangnya mengatakan begitu. Tapi kenyataan di lapangan itu para musisi digital itu masih mendapatkan yang namanya flat royalti. Oh nggak begitu. Itu strategi po ya? Itu apa sebagai taktik po ya? Nggak boleh ya? Itu kalau undang-undangnya nggak ada flat pay. Semua royalti. Tapi undang-undang tidak menyalahkan karena itu para pihak setuju. Oh gitu. Ada kompromi. Suatu sengketa atau permasalahan itu kalau salah satu pihak tidak dirugikan atau tidak diterima. Tapi kalau sama-sama mau, jadi maunya saya, kamu tak bayar putus ya. Yang satu sepakat dia nggak ada perkara. Tapi kalau itu artinya ya kamu belajar sama di Bayo dulu. Kalian di Blokers ini obrolan yang menurut saya menjadi sangat penting dipahami oleh semua teman-teman yang memiliki bakat dalam dunia musik atau bakat dalam circle-nya industri musik. Karena mau tidak mau pengalaman dari empu ya, saya mengatakan Mas Bali ini empu kalau itu bukan pakar, tapi dia empu sudah kawan. Jadi besok kalau ketemu jangan terkait karena
pengalaman beliau dari tahun ya pra digital yang meledak itu, mereka Mas Andi sudah masih analog ya, itu udah bergelut di dunia industri musik itu, jadi betul-betul tahu. Nah, pesan penting yang disampaikan oleh Mas Andi Bayu adalah kita harus multitasking gitu. Nah, perkembangan dari analog ke digital, catatan saya itu bahwa pemasukan dari industri digital musik itu sekitar 406,1 triliun, Mas. Gede ya. Ini banyak tuh. Persennya masuk ke Kan dibagi dong. Hampir sama dengan korupsi timah. itu mah nggak Enggak, ini dari data lah. Nah, jadi itu kemudian data juga menunjukkan bahwa teman-teman harus paham di teman-teman di circle atau di komunitas atau di musik bahwa 80% di Asia itu 80% adalah muda-muda para pemuda yang generasi jadi itu catatan saya menunjukkan itu bahwa di bawah usia 35 tahun, sehingga genre musiknya itu juga akan berkembang luar biasa, seperti Mas Willy itu mengatakan bahwa ya itu dia terus berkembang, alirannya macam-macam Mas, ada sing hip hop, ono sing Jawa. Nah, satu hal penting juga dicatat dari Mas Willy adalah bahwa kemunculan teman-teman band-band lokal yang backgroundnya tradisional itu membanggakan gitu. Padahal beliau juga alirannya rock gitu ya. Di skate itu kita tahu bahwa pada zaman itu jadi dinosaurus. Tapi sekarang tapi tetap berkarya. Musik adalah berkarya. Nah, teman sekalian, catatan saya yang berikutnya adalah tidak usah takut masuk dalam industri musik. Industri musik mau jadi artis boleh, karena semua sudah ada undang-undangnya yang akan mengantarkan kita pada posisi itu. Yang paling penting adalah hak intelektualnya juga bisa terjaga. Oleh karena jangan berhenti berkarya di industri musik. Ini dialog kita ini masih cukup panjang. Nanti kita akan bahas lagi mengenai hal lain. Satu bulan nggak selesai. Satu bulan nggak selesai gitu. Sebenarnya paling penting itu sebenarnya yang tadi itu Akadnya, jadi kontraknya. Oh. Kesepakatan. Iya, artinya akad pertama apa? Kalau flat pay ya flat pay. Iya. Nah, itu yang harus kita aware, harus kontraknya sebagai posisi apa untuk dapat posisi yang dilindungi dulu dan Nah, teman-teman sekalian, makanya jangan terlena ketika kita membuat sebuah karya, pelajari hukumnya, pelajari skemanya, posisinya seperti apa, sehingga kita akan bisa mendapatkan hak yang sesuai yang kita menjadi. Baik, Mas Andi Bayu, terima kasih, Mas Willy, terima kasih, Baror, terima kasih. Masalahnya begini, Mas. Ini bukan nomor 3, tapi begini aja. Saya gitu. Terima kasih. Ini saya itu kemarin apa yang dipakai?